Yuk, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semua, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita masih berkesempatan untuk kembali mengikuti proses pembelajaran. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin kita berdoa. Silakan. Ya, untuk yang lain kita semuanya sikap berdoa. Marilah kita siapkan diri untuk berdoa. Namamu tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, terima kasih ya kepada Natalia yang sudah memimpin kita berdoa di pagi hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Muhammad Arifin Rambe. Muhammad Arifin Rambe. Muhammad Arifin Rambe. Siapa lagi? Ahmad. Jainuddin kenapa Jainuddin? Sakit. Oh ya, kita doakan ya semoga lekas sembuh supaya bisa kembali mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelum kita lanjut, Pak Guru punya satu permainan. Permainan ini membutuhkan konsentrasi. Tujuan permainan ini adalah supaya menata konsentrasi kalian di dalam proses pembelajaran hari ini. Aturan permainannya adalah ikuti kata-kata Pak Guru. Sudah bisa paham aturan permainannya? Sudah. Sekarang siap. Bebek. Bebek. Ayam. Ayam bebek bebek bebek. Ayam bebek bebek bebek. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Oke. Sudah biasa ya, berarti semuanya sudah konsentrasi. Berarti sudah memahami aturan permainan hari ini. Sehingga Pak Guru yakin bahwa kalian punya konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran hari ini ada. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS. Pada pertemuan beberapa hari kita belajar materi tentang faktor-faktor apa kemarin itu? Faktor-faktor mendorong. Ya, faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Kemudian ada juga syarat ya, syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, oleh karena itu Pak Guru mau bertanya. Sebelum kita belajar, Pak Guru mau bertanya. Pernahkah kalian kerja bakti di lingkungan masyarakat? Pernah. Oke. Bakti apa di sana? Gotong royong. Gotong royong apa? Membuat rumah. Membuat rumah. Apa lagi? Membuat jalan. Membuat jalan. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, Pak Guru punya satu permainan. Sekarang Pak Guru persilakan Basri, silakan maju ke depan. Pak Guru punya meja ya. Ya. Ini Basri, ini pulpen. Permainannya, pindahkan pulpen yang ada di pojok sini ke pojok sebelah kanan. Silakan Basri. Dengan satu jari, ya, dengan satu jari, tanpa menyentuh meja. Jadi diangkat, kemudian simpan di sini dengan satu jari. Silakan. Tidak boleh dijepit ya. Tidak boleh jepit. Tangan tidak boleh. Ya, pulpennya jatuh. Bisa Anda lakukan itu secara sendiri? Tidak bisa. Apa yang kamu lakukan? Saya membutuhkan orang lain. Basri membutuhkan orang lain. Ya, Basri membutuhkan orang lain. Siapa yang Anda butuh? Sari, silakan Sari maju. Ya, masih pada perintah yang sama. Silakan pindahkan pulpen ini ke pojok sana dengan menggunakan satu jari telunjuk. Silakan.
Tidak boleh menyentuh meja. Iya, bisa ya. Kita tepuk tangan. Oke. Sekarang Pak Guru mau tanya. Apa hikmah permainan yang paling sederhana ini? Kira-kira dari permainan yang sederhana ini hikmah apa yang diambil? Siapa yang bisa tangkap hikmah dari permainan ini? Ada yang bisa? Silakan. Suatu pekerjaan yang berat tidak bisa dilakukan sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Suatu pekerjaan yang berat tidak bisa dilakukan secara sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Ada yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Kita kasih aplaus untuk Abdul. Benar sekali ya. Sekecil apapun ini, kalau tidak bisa dilakukan secara sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Nah, itu yang akan kita belajar pada kesempatan hari ini. Untuk memindahkan pulpen ini, si Basri membutuhkan yang namanya kerjasama. Nah, kerjasama itu adalah bagian daripada bentuk interaksi sosial. Apakah itu dia disosiatif atau asosiatif, itu yang nanti akan bisa pelajari lebih dalam. Oke, silakan kembali dulu. Sekalian, model pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini masih menggunakan model pembelajaran sebagaimana pada pertemuan beberapa hari yang lalu, yaitu model pembelajaran kontekstual teaching and learning, atau yang disingkat CTL. Ya. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, ya, kalian diharapkan mampu ya. Yang pertama, silakan. Ya, silakan. Mengidentifikasi bentuk interaksi sosial. Yang kedua, menganalisis bentuk interaksi sosial, asosiatif dan disosiatif dalam kehidupan sehari-hari. ya, menganalisis bentuk interaksi sosial, asosiatif dan disosiatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Menyajikan hasil analisis bentuk interaksi sosial, asosiatif, dan disosiatif dalam kehidupan sehari-hari. ya, menyajikan hasil analisis bentuk interaksi sosial, asosiatif dan disosiatif dalam kehidupan Sehari-hari. Nah, oleh karena itu, sebagai pengantar pembelajaran kita hari ini, Pak Guru akan menampilkan beberapa gambar dengan tujuan bahwa gambar yang Pak Guru tampilkan ini kalian diminta untuk mengamati, kemudian menganalisis terhadap gambar-gambar yang ada.
Ya, itu tadi beberapa gambar kaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Sekarang silakan bentuk kelompok seperti pada pertemuan sebelumnya. Bergerak dari sekarang. Kelompok 1 di sebelah pojok sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Ya, kelompok semua? Sudah semua? Kalau sudah bentuk kelompok semua, Pak Guru mau mengecek tentang gambar-gambar yang sudah Pak Guru tayangkan. Kira-kira gambar-gambar tadi itu apa saja gambar-gambar tadi? Ada yang bisa menangkap gambar-gambar tadi? Ya, silakan. Ya, silakan. Kerjasama dalam membangun masjid. Kerjasama dalam membangun masjid. Ya, karena ada tampak gambar pengecoran masjid tadi. Boleh. Ada lagi yang lain? Silakan. Persaingan dalam pertandingan bola kaki. Persaingan dalam pertandingan bola kaki. Ya, karena ada ada permainan bola kaki tadi. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Gotong royong membersihkan halaman sekolah. Bagus. Ada lagi yang lain? Silakan. Model bangunan masjid bercorak Hindu Buddha. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Ya, oke, bagus ya. Luar biasa. Itu tadi beberapa gambar yang sudah Pak Guru tampilkan dan kalian sudah mampu untuk menganalisis kaitan dengan gambar itu. Apakah gambar itu pernah kalian temukan di dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Nah, itu adalah gambar-gambar kontekstual yang Pak Guru sajikan. Jadi Pak Guru ambil gambar itu berdasarkan situasi yang pernah kalian alami di lingkungan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini Pak Guru akan membagikan Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian selesaikan. Namun Pak Guru memberikan sedikit gambaran bahwa di dalam bentuk interaksi sosial itu, di dalam bentuk interaksi sosial itu ada interaksi sosial asosiatif, ada bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, interaksi sosial asosiatif itu nanti dibagi lagi. Ada kerjasama, ada akomodasi, ada akulturasi, ada asimilasi, dan lain-lain. Nah, poin-poin itu yang nanti Pak Guru ingin supaya kalian beda di dalam LKPD ini. Oke, sekarang Pak Guru bagikan ke setiap kelompok. Sudah semua ya? Ya, sudah semua. Maka pertama sebelum mengerjakan LKPD, tentu kalian harus membaca dulu petunjuk yang ada di LKPD. Silakan dikerjakan dan didiskusikan secara berkelompok. Ya, konflik atau pertentangan. Nah, kalau sudah konflik atau pertentangan, berarti dia masuk kategori bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, sekarang itu diuraikan di LKPD. Jangan lupa dijelaskan juga yang dimaksud konflik atau pertentangan itu yang bagaimana. Ya? Oke. Lanjut ya. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Kelompok ini bagaimana? Kelompoknya Basit apakah sudah selesai? Sudah. Kelompok ini bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai semua, sekarang Pak Guru minta masing-masing kelompok untuk menyajikan hasil analisisnya, ya.
Misalnya kelompok 2. Kelompok 2 apa ini? Ya. Kelompok 2 menyajikan hasil analisis. Kelompok 1 dan kelompok 3 menyimak. Ya. Mendengar dan menyimak. Kemudian boleh memberikan pertanyaan maupun menyanggah. Ya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, pada kesempatan ini Pak Guru memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyajikan hasil analisisnya kaitan dengan apa yang sudah diselesaikan. Silakan. Suaranya agak keras. Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar 1 merupakan persaingan bola kaki atau kompetisi yang termasuk dalam interaksi sosial dan disosiatif. Ya. Kelompok yang lain menyimak ya. Pak. Gambar 2 merupakan konflik atau pertentangan dalam demo atau tujuan unjuk rasa. Gambar ini termasuk interaksi sosial disosiatif. Konflik atau pertentangan dapat diartikan sebagai bentuk proses sosial yang terjadi ketika terjadinya seseorang kelompok dengan sadar atau tidak sadar menentang pihak lain. Gambar 4 merupakan bentuk kerjasama dalam membersihkan halaman di tempat ibadah. Gambar tersebut merupakan interaksi sosial asosiatif. Kerjasama merupakan usaha bersama dalam perorangan atau kelompok untuk tercapai tujuan bersama. Sudah kegiatan belajar 1 sudah? Langsung dilanjutkan dengan kegiatan belajar 2. Apa saja bentuk interaksi sosial yang kalian temukan di lingkungan tempat tinggal kalian? Bentuk interaksi sosial apa saja yang sudah kalian lakukan di lingkungan tempat tinggal kalian? Dampak apa yang kalian rasakan dengan adanya interaksi sosial yang asosial dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban 1. Ya, dari 4 gambar di atas kami temukan salah satu kehidupan sehari-hari, yaitu gotong royong dan persaingan bola kaki. 2. Asosiatif dan disosiatif. Asosiatif misalnya gotong royong, membersihkan rumah ibadah, dan kerjasama dalam membangun masjid. Disosiatif misalnya persaingan dalam permainan bola kaki. Asosiatif dan disosiatif. Asosiatif bergotong royong bersama warga di sekitar lingkungan masyarakat. 4. Suatu pekerjaan yang tidak dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa bantuan orang lain. Sekian hasil diskusi kami. Kalau ada yang kurang, silakan teman-teman untuk bertanya. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, ya itu tadi presentasi dari kelompok 2. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mau disanggah oleh kelompok lain, perlu kasih kesempatan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Mengapa permainan bola dikatakan sebagai kompetisi? Ya, dia punya pertanyaan, mengapa permainan bola dikatakan sebagai kompetisi? Ada yang bisa menjawab? Oke, bagaimana? Mereka saling bersaing untuk mencapai tujuan yang masing-masing. Ya, di dalam pertandingan itu mereka saling bersaing untuk mencapai tujuan yang masing-masing. Karena itu maka untuk memperoleh tujuan yang masing-masing tentu mereka harus bersaing atau berkompetisi. Bagus jawaban untuk kelompok 2. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 2? Silakan. Contoh akulturasi yang ada di daerah kita. Ya, contoh akulturasi yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Ada yang bisa menjawab?
Ya. Model bangunan rumah di paroki Alikoba. Ya, model bangunan rumah di paroki Alikoba. Sudah tahu toh ada gereja Alikoba, sudah tahu? Sudah. Di situ ada model bangunan rumah paroki, itu modelnya peninggalan masa Hindia Belanda ya. Jadi desain bangunannya model Hindia Belanda. Ya. Jadi itu contoh bagian dari akulturasi ya. Oke. Kalau sudah selesai semua, ada pertanyaan? Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, maka Pak Guru ucapkan terima kasih banyak sudah sampai kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Sebagai kesimpulan bahwa bentuk interaksi sosial itu ada yang asosiatif, ada yang disosiatif. Kalau bentuk interaksi sosial asosiatif itu bentuk interaksi sosial yang mengarah pada tujuan yang sama. Kalau bentuk interaksi sosial disosiatif itu mengarah pada tujuan yang berbeda. Oke, itu tadi sebagai kesimpulan. Sebelum kita menutup pembelajaran, ya, sebelum kita menutup pembelajaran, Pak Guru akan membagikan beberapa soal ini, ya. Sebelum kita menutup pembelajaran, Pak Guru akan membagikan beberapa soal ini untuk mengetes sejauh mana kemampuan kalian di dalam menangkap materi pembelajaran yang sudah kita lalui ini. Oke, silakan masing-masing bisa hadir. Soal itu diselesaikan ya, diselesaikan. Kalau sudah waktunya, Pak Guru kasih 15 menit ya untuk menyelesaikan itu. Oke, bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai silakan kumpul. Sebelum kita menutup pembelajaran, Pak Guru ingin bertanya kaitan dengan pembelajaran kita ini. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Benar. Ya, kalau menyenangkan, maka terima kasih banyak. Ini proses pembelajaran kita di pagi hari ini, ya, pagi menjelang siang ya, sudah jam 10. Pak Guru minta salah satu peserta didik untuk menutup kita di dalam doa. Silakan. Ya, Rahmawati. Silakan. Kita yang lain semuanya sikap berdoa. Marilah kita siapkan diri untuk berdoa. Teman-temanku yang beragama Katolik, izinlah saya mengangkat ini dengan ajaran yang dipercaya dengan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.